Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV, apa kabarnya hari ini yang sedang menyaksikan tayangan Bengkulu Express Televisi hari ini? Semoga selalu sehat ya dimanapun, kapanpun. Dan kali ini di program Kota Ngobrol Prestasi yang pastinya bareng sama Puspa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya teman-teman karena masih sebaya nih kayak yang akan kita undang hari ini. Dan yang spesial hari ini kita lagi ada di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Sahabat TV, yang mana kita akan ngobrol sama anak-anak berprestasi dari SMK Negeri 1. Ya kelihatan di belakang, di mana tepuk tangannya dong? Tepuk tangannya gini banget, wah keren. Hari ini sama teman-teman dari SMK Negeri 1 di pemirsa ya akan ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan tentang prestasi mereka yang terbaru banget sesuai dengan tema kita hari ini, rahasia keunggulan atlet voli putra SMK Negeri 1 Bengkulu. Dan sebagai juga yang nanti akan ngobrol sama aku di sebelah ini ada Rahmat, salah satu tim volinya ya. Ini Rahmat nih, ganteng kan? Iya dong. Sama paling ujung ada Bapak Najamuddin ya. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, keren. Sebelum kita lanjut, boleh dong Mat kenalin satu-satu Mat teman-teman kamu di belakang, siapa-siapa aja namanya. Kenalin aja kamu yang sebutin. Dari sebelah kanan ini ada Abbas, Nil, Rafli, Bintang, Tri, Nopal, Rafli lagi, itu Rafli juga ya Mbak? Rafli dua. Ya, Dian, Farel, sama Excelo. Oke. Mana yang namanya Rafli tadi, mana Rafli? Rafli. Oh ada dua Rafli. Kamu kakak ada ya? Enggak. Jauh beda ya mukanya padahal ya. Nah ini prestasi mereka juara 1 bola voli putra sesumbangsel tahun 2024 di acaranya Unpari Cup ya. Ini keren banget loh pemirsa. Nah sebelum kita lanjut ya, mau tanya dulu sama Rahmat nih, gimana perasaannya menang juara 1? Senang sih Mbak. Senang. Kenapa senangnya? Senang bisa juara di Bisa juara di Unpari ya. Oke. Gimana? Senang ya pasti ya, teman-teman senang juga ya? Senang dong. Senang lah, dapat duit soalnya. Pak Najamuddin, mungkin sedikit boleh kilas balik lagi kemarin waktu kegiatan Unpari Cup-nya seperti apa tuh Pak Najamuddin? Ya, kegiatan Unpari memang itu waktunya pas. Dari proses yang panjang memang sudah kita lakukan, proses latihan dan lain-lain, pembentukan karakter dan lain-lain. Akhirnya kita ada momen untuk menguji proses dari latihan tersebut. Jadi memang di Unpari ini kita sudah 1 kali juara dan kita megang piala bergilirnya. Kemudian yang di Unpari kedua ini, alhamdulillah anak-anak juga bisa menang dengan latihan-latihan yang memang sudah kita program dalam jangka panjang. Oke, kalau boleh tahu Unpari Cup ini memang setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun ya. Oh, setiap tahun. Memang tahun kemarin sempat off, jadi di tahun 2024 nih dia melaksanakan Unpari yang kedua. Oke, Unpari yang kedua. Ini kemarin kegiatannya di mana Pak kalau boleh tahu? Kegiatannya itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaksananya Universitas Silampari. Oke, Ya, yang ada di Lubuk Linggau. Oke, di Lubuk Linggau ya. Benar. Berapa banyak tuh Pak kemarin timnya yang berangkat? Kalau tim kita 2 tim yang berangkat, tapi kalau secara keseluruhan se-Sumbangsel itu ada sekitar 38-an tim. Oke, banyak juga ya. Banyak banget sih. Apalagi itu tim ya, bukan orang ya. Benar. Oke, banyak banget loh. Apalagi ini dari berbagai sekolah juga pastinya ya. Nah, Rahmat, kemarin kan sama teman-teman nih ikutan Unpari Cup-nya dan pastinya lawan-lawannya banyak dong. Lawan paling berat waktu tanding siapa, Mat? SMA 1 Musirawas Mbak. Kenapa? Karena mainnya bagus-bagus semua Mbak. Mainnya bagus. Ya bagus-bagus. Tapi memang tiap lomba tuh pasti ada ya, kadang ngerasa kayak wah keren banget nih yang tim ini, tapi buktinya juara 1. Iya dong. Nah Pak Najamuddin, ini kan pasti mereka datangnya 2 tim ya waktu itu ya. Gimana untuk memberangkatkan anak-anak ke sana waktu itu? Ya memang kita di sekolah ini punya proses pembinaan yang panjang dan dukungan dari sekolah yang memang sangat luar biasa, sehingga apapun kreativitas dalam hal baik yang akan dilakukan oleh siswa-siswa di SMK 1 memang sekolah mendukung. Artinya segala sesuatu yang menjadi tantangan dan hambatan, alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik di sini. Oke, tapi kalau untuk
ini kan prestasi salah satu di bidang olahraga lah ya, non akademik kita. Tapi memang SMK 1 memang ada nge-push untuk kita fokus di lomba olahraga juga kah sebelumnya atau gimana? Untuk SMK 1 di seluruh eskulnya memang kita harus pushkan menjadi lebih baik dan terbaik karena memang ini salah satu SMK yang diunggulkan di Provinsi Bengkulu dan kita karena nama diunggulkan itu kita mempunyai tanggung jawab yang lebih. Oleh karena itu programnya memang harus kita rapikan baik-baik dari proses pembinaan karakter sehingga dari karakter yang baik di diri individu tersebut untuk melaksanakan aktivitas pertandingan mereka sudah punya kemampuan. Oke. Nah, karena kalau olahraga voli ini kan juga banyak peminatnya ya, nggak cuma di sekolah, tapi mungkin sudah banyak kegiatan di luar, biasanya hobinya juga olahraga bola voli gitu loh. Nah, kalau Rahmat sendiri, kamu pertama kali ikut voli dan akhirnya suka voli itu karena apa sih Rahmat? Karena keluarga banyak main voli juga, Pak. Ya, keluarga banyak main voli. Keluarga ibu. Oke. Main volinya pertama kalinya kapan? SD kelas 6. Dari SD ya pemirsa ya, dari SD sampai sekarang ya masih ikut voli. Tapi selain keluarga, apa yang bikin kamu suka akhirnya sama voli? Seru juga sih Mbak mainnya seru. Seru. Jadi pengen main voli juga, apa kita main voli habis ini? Jangan ya. Oke, kita masih bakal ngobrol sama Rahmat, sama Pak Junaidi, sama teman-teman di belakang juga ya habis ini. Kita masih ada 2 segmen lagi habis ini, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Saudara BTV masih di Ngota Ngobrol Prestasi, masih sama tim voli SMK Negeri 1 juga, ada Rahmat dan juga Pak Najamudin ya yang hari ini masih nemenin kita di Ngota Ngobrol Prestasi dengan tema kita hari ini ngobrol tentang prestasi terbaru mereka di Unpari Cup ya 2024 kemarin. Ini 2024 baru aja kelar menyambut 2025, tapi prestasi tahun lalu ini masih jadi prestasi terbesar juga ya, apalagi ini ajang olahraga yang memang banyak diminati juga sebenarnya sama sekolah-sekolah yang lain. Pak Najamudin, kan kita tadi pas baru masuk nih udah disambut piala banyak banget nih Pak. Tadi tim kita juga kayak wah ini pialanya banyak banget. Tapi kalau kita bisa bicara tentang prestasi non akademik nih yang dicapai dari SMK Negeri 1 sendiri, sebenarnya kita pengennya anak-anak itu apakah lebih eksplor sesuai dengan diri mereka sendiri atau kita ada target-target yang sebenarnya pengen kita capai, pengen akademik yang lebih banyak dibanding non akademik atau seperti apa? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya memang di SMK 1 ini seluruh kemampuan yang dimiliki anak-anak itu kita dukung semuanya ya. Jadi artinya yang punya bakat di olahraga kita dukung di olahraga, yang punya bakat di bidang seni kita dukung di bidang seni, yang di akademik kita dukung di bidang akademik. Nah, terkhusus bagi kami yang di bola voli, memang dari awal kita sudah buat semacam ikatan kerjasama dengan orang tua, bahwasanya proses kalau memang mau latihan bola voli harus seperti ini. Jadi kita di sini tiap hari Mbak latihannya, sampai dengan pembentukan karakter, dan bagi yang muslim memang seluruh aktivitas ibadahnya harus dilakukan dengan perjanjian kontrak, dengan absen-absen, artinya harus sholat duha, harus sholat zuhur, sholat asar, sampai selesainya kita sholat maghrib di sini baru boleh pulang. Sepadat itu ya. Jadi artinya biar seimbang ya. Jadi jangan sampai kita kasih teknik tapi di sisi yang lain nggak seimbang, dan itu yang bisa menjaga sehingga dari 2010 kita di sini terus berprestasi di bidang bola voli. Oke, berarti kita nggak ada inilah ya kayak nge-push untuk yang ini harus lebih ini harus lebih enggak ya, tapi memang kita pengennya anak-anak tuh bisa explore dan juga konsisten ya Pak ya, kayaknya sama pilihannya yang disampaikan Pak Najamudin tadi, bahwasanya ya kalau udah mau fokus ke satu ya silakan fokus di sana biar nggak lempar-lemparan nanti ya. Tapi kalau selama untuk bola voli nih Pak Najamudin, untuk sampai sekarang anak-anak kita yang latihan tiap hari eskul di sekolah tuh ada berapa banyak sih Pak? Kalau saat ini ya 73 anak dari kelas
10, 11, 12. Itu yang putra ya. Yang putri itu ada sekitar 30-an lah. Ya, jadi alhamdulillah kita punya 2 lapangan. Jadi bisa kita manfaatkan semua. Kita juga manfaatkan GOR karena di tempat-tempat tertentu pertandingan nasional itu rata-rata indoor ya. Jadi itu memang sudah kita siapkan. Oke. Nah dari sekian banyak itu latihannya setiap hari juga ya, itu Benar. lumayan capek juga ya itu latihannya harus setiap hari. Kalau saya sih sekarang kalau disuruh kayak gitu capek, mungkin udah pingsan. Oke, saya udah lagi di rumah sakit sekarang. Tapi ini karena memang mereka sudah menjiwai dari awal dan itu merupakan apa ya penghilang capek buat mereka malahan. Jadi capek-capek belajar, ketemu bola, jadi malah riang, Mbak. Jadi malah riang itu. lagi Ya. ya. Oke. Nah, boleh cerita nggak sih Mat, ini kalian waktu latihan nih itu biasanya kalau tiap hari itu latihan apa aja sih kalau boleh tahu? Fisik mbak, fisik. Udah fisik itu biasanya langsung main. Latihan fisiknya kayak gimana aja sih? Loncat karet, sprint bola balik. Jogging, Banyak keliling, ya, kan? lompat-lompat ya. Apa perlu kita contohkan sekarang? Enggak ya, jangan dicontohin. Tapi kalau untuk persiapan menuju Unpari kemarin Pak Najamuddin, itu kita lebih ekstra lagi kah? Karena kan udah padat kan jadwalnya. Kalau untuk maju ke kompetisi itu lebih padat lagi atau gimana jadwal mainnya? Sebenarnya kemarin itu puncaknya memang Desember, kita ada Kapolda Cup juga. Alhamdulillah anak-anak ini kemarin tuh mewakili Kabupaten Kaur ya. Dan setelah itu tanpa jeda waktu sehari langsung kita ke Unpari di Lubuk Linggau. Memang proses untuk menjadi bisa itu lama Mbak. Jadi artinya kapanpun kita memang harus siap. Jadi mereka ini dididik dari kelas 10 sudah kita didik. Dan sekarang posisi yang kelas 11, kelas 12 ini ya, kelas 12 jadi mereka tuh lagi matang-matangnya. Oke, Ya. berarti memang sebenarnya untuk maju ke kompetisi itu kita bukan persiapan menuju kompetisi ya, tapi Ya. memang dari awal mereka masuk benar. bergabung ini Benar. sudah dibiasakan Benar, ya. benar. seperti itu. Jadi kapan ada turnamen, kompetisi, baik itu yang sifatnya nasional ataupun provinsi, memang kita udah harus siap. Oke, ya sih benar-benar. Karena kalau menuju acara biasanya kan tanding tuh kadang waktunya mepet juga ya, Pak ya. Kadang ada yang paling cepet tuh cuma 2 minggu, Benar. 2 minggu ataupun sebulanan. Kan Iya. kita juga energi juga harus disimpan ya. Ya, apalagi anak-anak ini kan kita dalam tahap ada proses pembentukan, Mbak. Jadi bukan atlet yang sudah jadi, kemudian kita siapkan mau ke kompetisi, tidak. Jadi artinya memang atlet yang baru punya modal keinginan, kemudian kita bentuk. Setelah kita proses pembentukan itulah yang lama. Jadi nggak bisa, oh mau tanding ini baru disiapkan seminggu, tidak. Jadi selama 3 tahun ini mereka ini full semuanya latihan. Oke. Mau tanya-tanya juga nih sama teman-teman di belakang, kan ini udah kelas 12 semua ya Kelas rata-rata 12, nih Pak ini yang ya? kelas 11. Ini pemain terbaik nih, Mbak. Waduh. Di Lubuk Linggau kemarin ini yang pemain terbaiknya. Say hi ke kamera dong, dadah dulu. Iya. Oke, pemain terbaik, keren banget loh. Iya. Nah, cerita dikit dong teman-teman yang terdekat aja nih, Rafli nih ya. Boleh cerita gimana sih kalau kalian latihan tiap hari tuh latihannya gimana sih? Coachnya galak nggak? Kalau untuk pelatih Mbak itu nggak ada yang galak. Ya, Kalian yang nakal ya? ya kecuali yang nakal. Mungkin dia marah, mungkin itu untuk kita yang terbaik. Tapi kalau suka volley itu dari kapan? Tapi suka poli dari kelas 2 SD. Jangan-jangan kaliannya se-SD? Enggak ya? Karena dia juga suka dari SD, Rafli juga suka dari SD. Nah, tapi kan kemarin kita juga baru dari Unpari Cup ya, kalian kemarin yang ngehadapin lawan-lawan yang juga kece-kece banget juga lah ibaratnya ya. Gimana kemarin perasaannya, seneng nggak? Senang ya, dibilang senang Mbak. Bisa bawa piala ini kembali lagi ke sekolah. Bergilir, Iya, bergilir bergilir. benar. Ya. Oke, keren ya. Bisa bawa balik lagi. Semoga tahun depan nanti pialanya nggak pindah-pindah nih Pak. Di sini aja. Kalau tahun depan juara jadi milik. Jauh jadi milik Iya, ya. benar. 3 Oke. kali berturut-turut jadi. Ya udah, milik. biarin ini jadi milik SMK 1 aja Amin. kalau gitu. Pemirsa, kita masih kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kota Ngobrol Prestasi.
Sanapei TV masih di Kota Ngobrol Prestasi dan masih di SMK Negeri 1 ya, karena tidak mungkin tiba-tiba pindah ya. Dan masih sama teman-teman aku di belakang. Tepuk tangan sekali lagi dong biar semangat gitu coy, gitu ya kan. Iya. Nah, masih ngobrol tentang prestasi terbaru di Unpari Cup ya kemarin 2024. Dan memang latihan tuh pasti penuh dengan kerja keras ya, apalagi kalau untuk menuju sebuah kemenangan, apalagi ini kompetisi sesung bangsal ya Bapak ya. Ini Unpari Cup-nya kemarin ini pastinya jadi kesenangan dan juga buat kita pastinya yang memenangkan dan next-nya bisa mempertahankan pialanya gitu loh. Tapi kalau untuk dukungan support, karena kalau olahraga ini kan kita bicara soal seseorang yang menggunakan tenaga, fisik, kerja keras, latihan. Bentuk dukungan seperti apa sih Pak yang selalu kita berikan ke anak-anak supaya terus termotivasi ya? Yang jelas motivasi itu yang paling penting itu buat kita berikan ke anak-anak. Kalau motivasi sudah tersampaikan, apapun mereka bisa lakukan itu. Cuman memang dukungan dari sekolah di sini sangat luar biasa. Makanya apa yang menjadi keinginan kita itu terjembatani dengan baik dan akhirnya prestasi memang bisa kita raih di sini. Berarti memang word of affirmation-nya lah Pak ya untuk teman-teman juga, ini pastinya selalu dikasih terus biar termotivasi terus, akhirnya bisa terus mendapatkan semangat lah untuk diri mereka sendiri. Nah, tapi menuju pertandingan tuh pasti ada aja misalnya kayak sesuatu yang bikin mereka down secara mental, mungkin fisiknya juga kadang tiba-tiba lemah misalnya gitu. Biasanya support yang seperti apa yang biasanya dikasih pada saat kegiatan atau lomba gitu? Yang paling penting bagi kami, anak-anak ini merupakan anak-anak kami juga. Jadi itu sudah kami bangun dari awal sebagai satu keluarga. Jadi pun apapun permasalahannya, apapun kendalanya, itu sudah akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau sudah secara kekeluargaan, anak sama bapak, anak sama ibu. Karena kebetulan kita nih bawa, kalau berangkat itu ada timnya Mbak. Bukan hanya sebagai seorang pelatih dan atlet saja, tapi ada tim di bagian konsumsinya, ada tim yang memantau psikologi anaknya. Yang saat itu mungkin ada masalah-masalah keluarga dan lain-lain ya. Ada masalah-masalah kesehatan dan lain-lain. Semuanya itu memang sudah kita antisipasi sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas atau bertanding sesuai dengan target yang kita inginkan dan kemampuan yang memang saat itu anak miliki. Jadi jadi harapan yang memang sering terjadi itu kadang-kadang yang seperti Mbak sampaikan tadi ya, lagi down dan sebagainya. Nah, itulah kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita sampaikan mimpi-mimpi kita sampaikan harapan-harapan dan cita-cita kita, dan mudah-mudahan dengan bantuan Allah yang memang karakter yang sudah kita bentuk tadi semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Tapi kalau Rahmat nih yang jadi yang main, kan ini lumayan juga ya, udah latihan juga lumayan lama, keras juga. Pas tanding juga kita ngeliat tim lain misalnya kayak ada yang bagus juga nih, kayak yang tadi dari Musirawas kan lumayan bagus kan. Gimana tuh cara kamu buat nyemangatin diri kamu sendiri sama ngelihat teman-teman kamu biar tetap semangat juga? Kuatin mental aja sih Mbak. Mental. Karena kadang tuh mental tuh pernah turun kan, jadi main tidak maksimal. Jadi harus mental. Kita harus kuat. Karena kita manusia bukan Nabi Boy. Gitu dong. Bukan Nabi Boy gitu. Oke. Nah, ini kan banyak teman-teman juga ya, salah satunya kuatin mental tadi. Kalau misalnya lagi tanding, biar kita semangatnya tetap membara lah ya ibaratnya nih Pak ya. Tapi kalau teman-teman yang lain juga sama, kuatin mental juga kalau mau tanding ya. Oke, harus ya. Oke. Tapi kalau pantangan makan gitu ada nggak sih Pak kalau mau tanding? Biasanya kan kayak gitu kan. Tidak boleh makan gorengan, mau nyanyi ternyata. Nggak ada ya kalau yang kayak gitu? Ya yang pantangan tuh banyak Mbak. Oh banyak ya? Iya, bukan hanya makanan aja. Hal-hal istirahat yang memang harus kita jaga. Makanan ya itu salah satunya juga. Karena sempat kemarin kita bawa atlet di Prapon ya, di Prapon. Itu alhamdulillah sudah selesai bertanding Mbak. Selesai bertanding kita
kasih minuman yang agak dingin. Habis itu BAB nggak itu kan. Nah, itu salah satu contohnya ya. Iya, Nah, iya, belum lagi iya, yang iya. lain-lain kan, sakit perut dan lain-lain, kemudian Iya. pusing dan lain-lain. Jadi Jadi memang ganggu ya? banyak Pak. Jadi dengan apa yang sudah kita lakukan itu banyak yang menjadi pantangan-pantangan. Contohnya tidur malam, jam sekian sudah kita ambil HP-nya dan lain-lain. Kan zaman sekarang kan bisa main game online sampai pagi ya Mbak ya. Ini Iya, sudah kita jadikan pantangan. Dan aturan-aturan lainnya memang sudah kita buat sebelum kita berangkat. Tapi mereka kayaknya suka begadang nih Pak. Coba jujur, suka begadang ya? Kalau begadang sehat nggak apa-apa Mbak. Kalau begadang Ya, nggak apa-apa. iya. Yang nggak sehat nggak boleh ya. Karena begadang itu tiada artinya. Cece Roma Irama. Kalau Rahmat nih, tips kalau untuk menjaga kesehatan kalau mau tanding tuh biasanya apa yang disiapin tuh Mat? Jaga pola makan, Mbak. Tidur juga diatur. Istirahat. Itu aja sih. Istirahat, makan, jangan makan yang sembarangan ya, jangan makan batu tiba-tiba ya Mat ya. Kaget banget ya sih ya. Batu bata goreng ya. Oke deh. Nah, ini kan prestasi di 2024 yang baru aja lewat Unpari Cup ya. Ini salah satu prestasi yang juga luar biasa lah diukir sama teman-teman Eskul Voli SMK Negeri 1. Lagi nyiapin untuk apa lagi nih Pak ke depannya? 2025 baru banget 8 hari 9 hari ya mungkin ya. Ini kita udah nyiapin buat apa kira-kira yang akan datang nih Pak Najamuddin? Yang jelas di Lubuk Linggau ini masih ada juga kita megang piala bergilir, itu Karolin Cup, juga Sesumaksel juga, itu pelaksanaannya insya Allah di bulan Februari. Kemudian di dalam waktu dekat juga SMA 2 ini tetangga kita juga ngundang antar sekolah ke Provinsi Bengkulu juga. Itu. Kemudian yang jangka panjangnya, ini kan ada Popda nanti di kelahiran 2009. Jadi memang sudah kita siapkan dari awal-awal. Biar nanti ketika ada kegiatan nih langsung ya kita bisa Benar. Ajak benar, nih. Benar. Karena menjadikannya itu agak butuh proses yang panjang. Jadi tulang yang lembut harus kita keraskan, mental yang mungkin ngedown, sering down harus kita kuatkan, ibadah yang lemah harus kita tinggikan juga ibadahnya. Sehingga dengan ibadah yang baik, anak-anak ini bisa mengontrol aktivitas-aktivitasnya dan otomatis kemampuan yang dia miliki bisa terarah. Ini kami anak-anak ini sudah kami semboyankan menjadi polinya hijrah gitu. Seperti itu. Luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih Pak, harapannya buat teman-teman voli juga untuk kedepannya seperti apa nih? Bapak sebagai perwakilan coachnya juga silakan gitu. Ya. Untuk rekan-rekan semua, baik pelatih, atlet, memang kita jangan berhenti ya untuk latihan. Berhenti latihan itu kalau memang sudah selesai programnya. Jadi latihanlah terus sampai memang cita-cita kita tercapai. Dan bagi kami di sini amal jariah itu luar biasa. Jadi apa yang mereka dapatkan, mereka tetap terapkan dan itu menjadi amal kita seumur hidup bakal sampai matinya nanti. Ya, luar biasa. Nah, terakhir mungkin pemirsa di rumah ada juga mungkin nih yang lagi sama nih sama teman-teman di belakang nih lagi suka voli juga atau mungkin sekarang juga lagi sering berlatih sama teman-temannya tapi mungkin ada fasenya mungkin di mana mereka lagi down-nya atau kurang semangat. Kasih semangat dulu dong, Mat. Dipegang dong. Kata-katanya hari ini. Coba yang kompak. Rami. Oke, tetap semangat, jangan menyerah ya. Oke, Ya. siap? 1, 2, 3. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, tepuk tangan dong. Keren. Kata-kata hari ini tetap semangat. Oke deh kalau begitu, Rahmat thank you, teman-teman semuanya thank you dan juga Bapak Najamuddin juga terima kasih Ya, banyak. terima Semoga prestasinya makin banyak. Semoga Amin, nanti amin. Ngota makin rajin ya ke sini Amin, ya. amin. Kita akan sangat senang sekali hadir di sini ya. Dan pemirsa juga terima kasih banyak sudah menyaksikan Ngota edisi hari ini bersama dengan teman-teman voli putra di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu dan juga siapapun yang punya prestasi ataupun sedang mencoba ataupun berlatih untuk ikut kompetisi pastikan untuk terus semangat dan memotivasi dirinya untuk selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan yang kita inginkan pastinya. Saya Puspa Skararu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.